tema yang dikemukakan oleh Bapak Suci pada hari lansia dan kakek nenek ini. Dia menulis, jangan membuang aku pada masa tuaku. Yang referensinya ke Mazmur 71 ayat 9. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Saya mengusulkan kita merenungkan, mari kita mempunyai tekad untuk berani membagi-bagikan hati kita dan hidup kita kepada orang banyak, khususnya perhatian pada kakek nenek dan lansia. Ya. Buku ini yang saya baca renungan disebutkan hari ini sebagai hari orang tua dan lansia. Bukan. Ya. Paus Fransiskus menegaskan hari ini adalah hari kakek, nenek, dan lansia. Bukan orang tua. Orang tua itu bapak ibu. Ya. Kalau orang tua bapak itu sudah lansia ya termasuk kita renungkan di dalamnya. Ya. Beliau menggunakan bahasa Itali, Giornata Mondiale dei Nonni e dei Anziani. Nonni itu jamaknya dari nonno dan nonna. Ya. Nonno itu bahasa Itali, bahasa Indonesianya kakek. Nonna itu bahasa Indonesianya nenek. Ya. Kalau bahasa Indonesia nonna itu masih gadis ya, nona-nona. Ya. Tapi kalau diucapkan dengan 2 N, nonna itu nenek. Ya. Hari nonna, ya. Hari nenek-nenek dan kakek-kakek, nono. Ya. Dan hari lansia, orang-orang lanjut usia. Mengapa beliau mengajak kita untuk merenungkannya? Karena para orang lansia dan kakek nenek kita itu rapuh, sudah rapuh, ya, rentan, ya, dan juga seringkali kesepian, dan pada masa sekarang banyak ditinggalkan. Maka Paus mengajak kita untuk memperhatikan. Mengapa kita memperhatikan? Karena mereka adalah bagian hidup kita yang tak terpisahkan. Mereka punya fungsi di dalam keluarga. Mereka bagaikan suatu batu yang di bawah, yang di atasnya dibangun ya, gedung-gedung yang lebih bertingkat. Ya. Mereka fondasi dari generasi kita. Jangan dilupakan. Jangan disia-siakan. Ya. Kalau kita berani membagi hati kepada orang banyak, membagi hidup kita pada orang banyak, apalagi pada kakek, nenek, dan orang tua, maka kita tidak menjadi semakin miskin. Kita bahkan semakin kaya. Karena hakikat hidup manusia adalah selalu bertemu dengan orang lain. Dengan memperhatikan orang lain, maka kita membagi hati kita. Kita ketemu hati yang lain, maka kita menjadi lebih kaya. Semakin banyak kita memperhatikan orang lain, membagikan diri kita, membagi hidup kita, maka semakin juga kita kaya. Kepribadian kita kaya, relasi kita kaya. Kita lebih menjadi matang karenanya. Bukan semakin miskin, ya. Orang lain kali takut bergaul dengan orang lain karena nanti akan dirampas, ya, hak-haknya dan sebagainya. Ya. Lalu Paus menyebutkan bahwa kenapa kita memperhatikan pada zaman sekarang? Karena para lansia itu kebanyakan banyak yang mengalami kesepian. Mereka itu ditinggalkan.
Pertama misalnya di negara-negara miskin, anak-anak itu pergi keluar dari kampung halamannya untuk merantau, cari kerja, cari makan. Maka yang tertinggal di rumah kakek nenek itu. Kadang-kadang dengan cucunya. Tapi kadang-kadang cucunya dibawa oleh orang tuanya. Sehingga tinggal kakek nenek di kampungnya. Itu di negara-negara miskin. Contoh kita juga ada TKW, TKI yang keluar daerah. Ya. Migrasi ke luar negeri bahkan di dalam negeri sendiri. Adanya konflik perang. Ya, yang membuat orang-orang muda dipaksa menjadi tentara, berjuang membela negara. Ya. Contoh sekarang konflik perang di Ukraina dengan Rusia itu. Ya. Wanita dan anak-anak maka mereka tersinggir, apalagi orang tua-tua. Ya. Lalu juga di satu budaya tertentu menurut Paus ada suatu kepercayaan yang salah, yaitu ketika ada orang muda sakit, maka yang dituduh adalah kakek nenek atau orang lansia itu. Mereka yang membuat santet, ya. Mereka yang membuat sihir pada orang muda itu. Paus menegaskan budaya ini harus dilawan. Apakah di tengah-tengah kita ada, pada umumnya tidak ada. Ya. Tapi ada juga yang curiga pada kakek nenek. Ya. Saudara yang terkasih, Paus mengajak kita untuk berani melawan budaya itu kalau masih ada di lingkungan kita. Bahwa orang tua dituduh menjadi penyihir atau tukang santet. Yang sekarang lazim adalah alasan ekonomi. Orang lansia atau kakek nenek itu merampas masa depan anak muda, orang muda. Kenapa? Karena biaya itu dipakai juga untuk orang yang tua-tua, kakek nenek itu dan lansia itu. Biaya yang sebenarnya dipakai untuk yang muda-muda supaya berkembang, ya, itu seperti dirampas. Ya. Ini suatu pandangan yang menurut Paus keliru. Ya. Keliru, ya, harus seimbang. Ada juga kakek nenek dan orang tua yang berusaha modern dengan mandiri, tidak mau terikat pada anak-anak, cucu, sendiri menjalani masa tua berdua saja. Tapi akibatnya juga seperti di Eropa sekarang banyak orang kesepian dan banyak tenaga-tenaga dari Asia untuk melayani orang tua-tua yang kesepian itu. Karena anaknya dan cucunya pergi dan dia sendirian. Dan orang-orang Asia itu, orang Indonesia, orang Filipina, orang Vietnam menjadi pelayan misalnya di sana dengan gaji yang cukup lumayan. Ya. Saudara yang terkasih, masih ada alasan-alasan lain di mana kakek dan nenek dan lansia itu ditinggalkan. Paus mengajak kita untuk memperhatikan. Dia memberi contoh tentang hal ini dari kitab suci, yaitu Naomi. Naomi itu seorang janda, ya, yang punya 2 menantu perempuan yang sudah janda juga, ya, karena 2 anaknya meninggal di perantauan. Lalu dia mengatakan kepada mereka berdua, Orpa dan Rut, kamu boleh pulang ke negerimu. Saya mau pulang ke negeri saya, Israel. Ya. Kamu masih muda, masih ada kesempatan punya suami lagi dan punya pengharapan hidup yang lebih panjang. Lalu Orpa yang sangat mencintai mertuanya juga kemudian datang memeluk dan mencium mertuanya dan baik saya mau pergi, dia pulang ke kampung halamannya. Tapi Rut, satu menantunya, tidak. Dia mengatakan saya mau ikut dengan ibu, ya. Kemanapun engkau pergi, saya ikut. Tanahmu, tanahku. Tuhanmu juga Tuhanku. Saya mau ikut pergi. Dan dia memang pergi. Dan Rut inilah yang kemudian dalam sejarah Israel menurunkan Yesus Kristus
Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Rut yang menyertai ya, Naomi ini kemudian menurunkan Tuhan yang beserta kita, Immanuel itu, penebus kita sekalian. Itu mau menegaskan bahwa orang yang mau tetap menyertai orang lain itu akan mendapat berkat Tuhan, akan mendapat rahmat Tuhan sendiri. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, mari apakah kita mau berani memperhatikan orang-orang lain, membagi diri kita, orang lain terutama orang tua, kakek, nenek, dan para lansia ini. Sebab dengan demikian kita juga akan mendapat berkat Tuhan sendiri. Paus Fransiskus menegaskan dalam suratnya, hal ini selalu terjadi dengan tetap dekat dengan para lansia dan mengakui peran mereka yang unik dalam keluarga, dalam masyarakat dan dalam gereja. Kita sendiri akan menerima banyak karunia, banyak rahmat dan berkat. Ya, itu penegasan dari Paus yang mengajak kita untuk memperhatikan orang kakek, nenek, dan para lansia. Semoga kita berani tetap menjaga ya, budaya yang selalu menyertai orang lain itu. Jangan menjadi budaya modern, postmodern atau modern yang sangat individualis. Ya. Budaya modern oke, tapi dimensi individualistisnya itu yang berbahaya. Ya. Karena cenderung individual, sendiri. Ya. Kalau sendiri sudah beres, tidak perhatian orang lain. Ya. Kita punya tanggung jawab. Semoga kita berani membagi diri, membagi hati kita bagi orang lain, seperti Yesus pada hari ini juga membagikan roti bagi banyak orang dan ada kelimpahan. Walaupun kita punya harta sedikit, kalau kita bagi akan tetap ada suatu kelimpahan, terutama kelimpahan hati, kelimpahan berkat, kelimpahan rahmat dari Tuhan sendiri. Semoga kita berani membagi diri kita. Amin. Marilah kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha